Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam Sekar pagi ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah, pagi yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bisa bangun pada pagi hari ini memberikan kami suatu pemahaman dan juga ingatan bagi kami bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau ingin agar kami terus berkarya di hari ini untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang Tuhan temukan buat kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarlah ketika kami akan belajar melalui firman-Mu ini akan menguatkan kami supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan sepanjang satu hari ini. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Setiap orang butuh teman atau sahabat dalam hidupnya. Setiap orang pun bisa menjadi teman atau sahabat bagi orang lain. Pertemanan yang kita alami atau yang kita jalani biasanya diawali dengan berteman, namun seiring dengan waktu, pertemanan itu akan bisa menjadi sahabat atau persahabatan. Pertemanan atau persahabatan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Aristoteles, seorang filsuf, mengatakan ada 3 jenis pertemanan. Dia membagi pertemanan itu dalam 3 jenis, yaitu yang pertama pertemanan utilitas. Pertemanan utilitas itu adalah jenis pertemanan di mana kita bertemu dengan teman-teman yang memberi manfaat dan bertemu sekedar saja. Misalnya teman semasa kita SD, SMP, semasa kita SMA, semasa kita kuliah. Nah, jenis pertemanan yang kedua itu pertemanan yang berdasarkan kesenangan. Pertemanan berdasarkan kesenangan adalah jenis pertemanan yang dimana kita bisa berbagi kesenangan bersama. Misalnya kita senang karaoke bersama, kita senang nongkrong bersama, kita senang jalan-jalan bersama. Nah, pertemanan jenis yang ketiga ini adalah pertemanan berdasarkan kebaikan. Yang dimaksudkan pertemanan berdasarkan kebaikan di sini adalah pertemanan yang menerima baik buruknya seseorang. Pertemanan yang menerima apa adanya seseorang, pertemanan yang menerima kelebihan dan kekurangan seseorang. Nah, kalau ditanya dari ketiga jenis pertemanan ini, kalau kita mau pilih supaya orang itu menjadi teman kita yang sejati atau kawan kita yang sejati, dari ketiga jenis pertemanan ini pertemanan yang mana yang kita pilih? Pasti kita memilih jenis pertemanan yang ketiga, pertemanan yang berdasarkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pun juga demikian ya. Saya menemukan teman-teman yang tadi teman-teman semasa SD, SMP, SMA ya, teman-teman yang punya kesukaan bersama, kesenangan bersama, misalnya kita jalan-jalan bersama ya, kita nyanyi bersama, tetapi cuma dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi Tuhan memberi kita juga, memberi saya juga seorang teman yang bukan hanya muncul pada waktu-waktu tertentu,
ya. Walaupun terkadang terlihat tertentu, tetapi sebenarnya orangnya itu ada di setiap waktu kita, selalu memperhatikan kita, ya. Nah, saya mengenal seorang teman saya yang bermula ya dari teman, ya. Dari teman akhirnya kami menjadi sahabat. Saya mengenalnya tuh sekitar tahun 2000 dan sampai sekarang kami masih menjadi sahabat, ya, sudah 22 tahun. Ya, di dalam pertemanan itu ada berbagai hal yang saya belajar dari dia, bagaimana menjadi seorang sahabat yang baik, ya, menjadi seorang teman yang bukan hanya bermanfaat, yang bukan hanya berbagi kesukaan, tetapi berbagi kebaikan yang bermacam-macam. Kebaikan ini adalah yang mungkin menjadi apa yang kita inginkan, ya, sesuatu yang baik buat kita, tetapi mungkin ada sesuatu yang mungkin dalam hal berbagi kebaikan dalam bentuk koreksi, dalam bentuk menegur, di dalam bentuk mengingatkan. Tetapi karena dia adalah sahabat, dia memberikannya dengan satu tujuan adalah untuk kebaikan. Ya, ada unsur kasih di dalamnya. Nah, ini saya belajar dari teman saya ini, ya. Ada beberapa sahabat saya yang lain juga yang Tuhan berikan, saya belajar dari mereka. Oh, menjadi seorang sahabat seperti ini, menjadi kawan yang sejati seperti ini, ya. Mereka bahkan ketika saya memperlihatkan suatu sikap yang mereka tidak suka, mereka langsung katakan, share, gua nggak senang lu begitu, gua nggak senang lu ngomong begitu, gua nggak senang sikap lu begitu. Dan apakah saya tidak bisa menerimanya? Apa saya tidak suka? Karena saya sudah mengenal mereka dan mereka sudah mengenal saya, maka hal-hal demikian tidak menyakiti. Tetapi karena kita tahu bahwa semua itu adalah dilakukan berdasarkan unsur kasih. Dan saya sangat bersyukur Tuhan memberi orang-orang ini menjadi sahabat saya. Bagi mereka yang nun jauh di sana, saya mau katakan terima kasih. Engkau menjadi sahabat buat saya. Dan saya pun sampai saat ini itu juga karena teman-teman saya ini, karena sahabat-sahabat saya ini yang selalu mengingatkan saya, yang selalu menguatkan saya. Pada saat saya susah, pada saat saya sedih, mereka bukan hanya sebagai sahabat tetapi menjadi saudara bagi saya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara juga punya sahabat-sahabat, orang-orang yang menjadi teman kita, kawan kita yang sejati, bukan hanya pada saat kita senang, tetapi juga pada saat kita sedang sedih, susah, atau bahkan pada saat kita lagi mungkin dikatakan orang bad mood gitu, ya. Saya yakin kita punya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang diingatkan oleh Amsal bahwa menjadi saudara, ya, menjadi sahabat itu bukan adalah suatu hal yang gampang atau mudah. Itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan waktu bertahun-tahun untuk kita bisa menjadi sahabat atau kita bisa menerima orang lain menjadi sahabat kita. Nah, menjadi sahabat atau menjadi teman yang sejati, menjadi kawan yang sejati, ya, kita pasti belajar berbela rasa. Ya, bukan hanya simpati tetapi ada empati di dalam relasi tersebut, ya. Bukan hanya itu saja, menjadi teman yang sejati yaitu kita juga menjadi orang yang membangun, ya. Kita mengoreksi, menegur dalam arti kasih. Ada unsur kasih di situ. Kenapa? Karena kita ingin orang ini bisa bertumbuh, bisa maju. Ya, itu menjadi seorang teman atau seorang kawan yang sejati. Nah, ini semua bisa kita lakukan. Kita bisa menjadi teman atau sahabat sejati bagi orang-orang yang Tuhan beri buat kita. Namun pertanyaannya, apakah kita mau? Apakah kita mampu? Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita pasti bisa. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kita menjadi sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan juga menjadi saudara bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengoreksi kami, yang mengajarkan kami, yang menolong kami untuk bisa menjadi sahabat, untuk bisa menjadi kawan yang baik, kawan yang sejati bagi orang-orang yang ada bagi ya Tuhan sediakan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan,
Dan terima kasih juga bagi pribadi-pribadi yang sudah Tuhan beri kepada kami untuk menjadi teman yang sejati buat kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua supaya kami ingat selalu bahwa Tuhan sudah memberikan teladan sebagai seorang kawan yang sejati. Dan biarlah kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus untuk menjadi seorang sahabat yang sejati. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat menjadi sahabat yang sejati.